Oke, terima kasih kakak abang semua. Yang pertama, saya tidak ada bikin materi ya. Jadi karena hari ini agak cukup lumayan melelahkan. Dari pagi sampai ini, tadi saya jam 20 left tadi dari rapat pos parmingguan LIPO, ya karena akan mengikuti sermon PDR. Jadi kita langsung saja kepada pembahasan di buku pendamping, buku pendukung kita yang akan kita ajarkan ke PDR pada bagian yang kelima ya, disampaikan Bang Roni ke saya untuk kita bahas malam ini. Bagian yang kelima halaman 35. Kita masih membahas ini ya, Yesusisme. Oke, bagian yang kelima, murid Yesus memberi pengaruh bagi dunia. Ya, target yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran KTB, anggota memahami bahwa sebagai murid Kristus kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Anggota memiliki kepekaan terhadap kondisi di sekeliling mereka, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, gereja, bangsa dan negara, dan dunia. Kemudian setiap anggota berkomitmen untuk menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Di sana ada evaluasi, ayat hafalan, dan membahas proyek ketaatan di minggu yang lalu. Halaman 36. Pada suatu hari Martin Luther King Jr. hidup pada masa di mana Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an diwarnai oleh tindakan rasial. Ia sungguh tidak tahan dengan hal itu. Ia tidak tahan dengan tanda white only, hanya untuk kulit putih di tempat-tempat minum, serta kamar-kamar mandi, maupun pintu-pintu restoran. Ia tidak tahan dengan fakta bahwa orang kulit hitam secara hukum didesak sampai ke belakang bus atau dipaksa untuk menyerahkan tempat duduknya supaya pelanggan kulit putih dapat duduk. Ia tidak tahan dengan kenyataan bahwa bangsanya didapati berada di barisan terakhir dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan. Untuk memperoleh rumah, ia ingin perbedaan ras dihapuskan, meskipun nyawa jadi taruhannya. Dalam perjuangannya pada bulan April 1968, King tewas ditembak seorang penembak jitu. Bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh Martin Luther King Jr. di tengah-tengah kegelapan masa rasisme di Amerika tersebut? Ya, jadi yang menjadi galian teks kita, mari kita buka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 hingga ayat ke-16. Matius pasal yang kelima, sebentar. Matius yang kelima ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca. Ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, sedikit penjelasan tentang bagaimana Injil sinoptik, Injil Matius, merupakan satu bagian yang berkaitan erat dengan topik yang akan kita bahas malam ini, yaitu satu bagian yang diperhadapkan terhadap satu golongan masyarakat, ya, atau satu golongan, ya, karena pasal kelima hingga pasal yang ketujuh dari Injil Matius ini merupakan apa yang dikhotbahkan Yesus, ya, khotbah Yesus di bukit yang terkenal juga dengan ucapan berbahagianya. Tapi melalui teks ini ayat 10 sampai 16 kita diajak melihat satu bagian yang kecil, yaitu orang-orang yang dianiaya. Ya, belajar dari latar belakang dari teks ini, tentu saja kita akan mengingat dan melihat masa pelayanan Yesus ketika dia di dalam pelayanannya, di dalam masa hidupnya, yang merupakan juga gambaran orang-orang yang mengikut Yesus dan yang sering menanyakan apa-apa saja yang akan dilakukan sebagai murid-murid Yesus ketika orang banyak itu semakin banyak mengikut dia di dalam kehidupannya. Nah, tentu saja tidak terlepas bahwa yang mengikut Yesus itu merupakan dari berbagai golongan, dari berbagai ras dan latar belakang yang mengikut dia. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi kenapa Yesus mengatakan kebahagiaan kepada orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, jadi tentu saja ketika ada orang yang dianiaya, jadi ada latar belakang yang ternyata juga di dalam hukum-hukum keyahudian, di dalam yang dialami oleh masyarakat yang mengikut Yesus pada saat itu, tentu saja ada penomorduaan terhadap beberapa orang yang mungkin itu berlatar belakang yang lainnya di dalam kehidupannya, yang tentu saja karena satu-satu kebenaran dia menjadi dihina, dibenci, atau bahkan dikucilkan dari persekutuan. Yang kemudian karena kebenaran itulah menjadi satu titik tolak bahwa kebenaran yang dimaksudkan Yesus di sini adalah kebenaran yang dinyatakan Yesus di dalam kehidupan setiap hari. Jadi apa-apa saja kebenaran yang Yesus nyatakan di dalam pengajarannya, secara khusus khotbah di bukit ini, yaitu kebenaran di dalam penerimaan Kristus itu di dalam hidupnya. Jadi di dalam teks yang lain Yesus sebenarnya mengatakan perbincangannya dengan misalnya dengan seorang pemuda yang kaya itu. Ya, di dalam perbincangan itu orang pemuda itu mengatakan apa sih syarat-syarat supaya saya mengikut engkau, ya, karena saya sudah melakukan berbagai kebaikan yang di dalam kehidupan saya. Pertanyaan pemuda itu kepada Yesus. Yesus menjawab pemuda itu, dia mengatakan, juallah seluruh harta milikmu, ya, dan ikutlah kepada saya. Tetapi secara kemanusiaan, respon dari pemuda itu mengatakan, oh ya nggak mau dong saya memberikan harta saya kepada orang lain, mengikut Yesus menjadi satu kemiskinan. Ya, artinya dalam hal itu Yesus ingin mengingatkan setiap orang yang akan mengikut dia, tentu saja di dalam kebenaran yang dimaksudkan oleh Kristus itu sendiri. Nah, apakah kebenaran yang Yesus maksudkan? Tentu saja kebenaran di dalam Injil, di dalam
kebahagiaan yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, kebahagiaan itu karena apa? Karena memang kalau di dalam sisi kemanusiaan ya, jadi apa yang dirujuk terhadap eh, dirujuk terhadap apa yang dialami Yesus sendiri. Nah, kenapa akurat teks ini dengan minggu-minggu prapasion yang sedang kita jalani pada saat ini, tentu saja mengingatkan terhadap nilai penderitaan Kristus itu sendiri. Artinya kita bisa saja memahami kalau mengikut Yesus itu yang enak-enaknya saja, gampang saja sih kan. Ya, mengikut Yesus dalam hal yang enak-enak saja, gampang aja kita mengikut dia. Tetapi sebaliknya yang ditawarkan, ketika mengikut dia itu di dalam sisi yang nggak enaknya, penderitaan itu merupakan jalan yang nggak begitu enak. Ya, jomblo seumur hidup itu merupakan penderitaan yang tidak begitu enak dirasakan setiap orang ya. Tapi yang mau ditawarkan melalui kebenaran Injil bahwa Yesus menawarkan satu jalan yang harus ditempuh ketika ingin berbahagia, ketika ingin bersuka cita, bahwa apa upahmu besar di surga, dikatakan di dalam ayat 12, karena rujukannya adalah terhadap perjanjian lama. Karena nabi-nabi sebelum perjanjian baru, ya nabi-nabi di dalam perjanjian lama, artinya para murid-murid itu, sebelum murid-murid itu, bahwa orang yang setia di dalam firman itu sudah mengalami penganiayaan, ya, mengalami penghujatan dari orang-orang sekitar mereka di mana mereka berada. Nah, dalam hal itulah digiring Yesus terhadap satu yang sering kita dengar di dalam penggambaran yang sering kita dengarkan di dalam masa Natal ya, terhadap garam dan terang dunia. Nah, tentu saja kita sudah tahu garam di dalam tradisi Yesus itu adalah dari kayu ya, yang diambil dari laut ya. Makanya garam yang dikenal oleh Yesus itu adalah ketika dia tidak memiliki rasa asin lagi, dia harus dicampakkan, dia harus dibuang dan akan menjadi diinjak-injak orang. Artinya tidak ada lagi gunanya. Ya, yang kemudian terang itu tentu saja berguna ketika ada kegelapan. Jadi dang marlapatan adong panodang molo tiurdo, misalnya seperti Kak Silvi misalnya sedang di tepi pantai, hidupkan lilin supaya terang, itu konyol kan gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti Bang Liber agak gelap wajahnya, mungkin perlu panondang sedikit kan, kira-kira begitu. Artinya fungsi dari lilin itu, fungsi dari cahaya itu adalah ketika ada kegelapan. Nah, sama dengan garam yang dikenal di zamannya Yesus. Nah, garam yang dikenal di zamannya Yesus itu, ya, karena kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi jadi seperti garam sekali pakai ya. Jadi dipakai ketika masak, kalau nggak ada lagi rasanya, ya dia akan dibuang dan menjadi tidak berguna lagi. Yang kemudian, kamu adalah terang dunia. Kalau kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang. Ya, jadi di dalam ini tadi. Artinya dia satu penggambaran bahwa dia juga membutuhkan ruang yang dia akan sinari. Nah, penggambaran inilah yang ditawarkan oleh Matius pasal 5 ayat ke-10 sampai ke-16. Nah, sebagai perefleksian yang bisa kita pahami melalui teks ini, di tengah-tengah dunia yang membusuk dan gelap ini, Yesus memberikan identitas yang dimiliki oleh setiap orang benar, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Apa maksud dari kedua-duanya? Jadi penggiringan itu tadi ya, jadi yang berlatar belakang bahwa orang-orang yang teraniaya itu tentu saja merujuk terhadap apa yang dialami oleh Yesus. Nah, sedikit lagi kita akan lihat bagaimana Yesus itu sendiri di dalam masa penderitaannya, di dalam masa-masa Yesus mengalami penganiayaan, sekalipun kalau saya bilang, saya selalu merujuk terhadap sisi kemanusiaan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Jadi sisi kemanusiaan Yesus di sana ditunjukkan terhadap
tawar-menawar terhadap nilai-nilai penderitaan itu sendiri, tetapi Yesus selalu merujuk terhadap kehendaknya Allah, bukan kehendaknya sendiri, tetapi biarlah kehendak Allah yang terjadi atas diriku. Artinya dari sisi kemanusiaan Yesus sendiri bisa saja dia mengatakan ini penderitaan terlalu berat, toh juga bukan dosa saya, toh juga bukan pelanggaran saya yang saya akan emban di dalam salib itu sendiri, tetapi pelanggaran dunia ini, pelanggaran orang-orang berdosa. Nah, di sanalah secara konkret kita lihat di dalam pemahaman yang ditawarkan oleh Yesus bahwa menjadi murid yang setia itu dia harus sedia membawa satu perubahan di tengah-tengah orang banyak. Setiap orang itu, setiap yang menyatakan dia mengikuti Yesus, dia harus memiliki dampak di tengah-tengah kehidupan yang sekarang. Jadi boidononi terrefleksihon masih berdampak enggak kehidupan kita bagi anak-anak remaja, kan kira-kira begitu. Jadi dampaknya apa? Ya itu tadi ya, penggambarannya terhadap garam dan terang itu sendiri. Artinya mereka itu dua simbol itu adalah memiliki dampak terhadap sekeliling mereka ya. Satu memberi rasa, satu memberi penerang, satu memberi cahaya. Kita lihat bandingan di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 13 dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, itu kembali diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa kehidupan orang percaya itu, kehidupan gereja itu adalah sebagai kehidupan yang tentu saja misalnya di dalam penggambaran Paulus hidupnya sebelum pertobatan. Jadi ketika dia bernama Saulus ya menjadi Paulus. Artinya ada nilai perubahan yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus. Saya pikir senada dengan apa yang dikatakan Paulus juga kepada jemaat di Filipi ya, dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Filipi 2 ayat 14 sampai 16, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, penggambaran ini merupakan satu yang dikatakan tentu saja diteruskan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat-jemaat tentu saja sesudah
kehidupan Kristus itu sendiri. Nah, ini di dalam teks kita, di dalam galian teks kita diperhadapkan terhadap bagaimana kondisi di tengah-tengah kehidupan umat percaya tadi ya. Jadi sebagai simbol yang dinyatakan terhadap dua simbol tadi, yaitu garam dan terang dunia. Oleh karena itu, abang kakak ya, yang bagian yang kedua, apa dampaknya jika kita setia menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia? Ketiga, bagaimana kamu dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam studi sekolah keluarga pergaulan bangsa dan negara, ayat 16. Penderitaan, tantangan, kesulitan apa yang pernah kamu alami ketika kamu hidup sebagai orang benar secara khusus yang datang dari luar dirimu. Perhatikan ayat 10-12. Jadi itulah ya, jadi nilai yang pertama tadi, ya kita harus berangkat di dalam melihat teks ini. Nanti kita bahas terhadap studi kasus yang ditawarkan terhadap Martin Luther, ya bagaimana yang dihadapi masalah rasisme di dalam zamannya pada tahun-tahun di mana Martin Luther King Junior itu hidup dan mencetuskan perbedaan ras yang sedang dia hadapi, ya. Jadi sangat konkret contoh kasus yang diperhadapkan, ya. Jadi mari kita bahas bagaimanakah kebahagiaan orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi tema kita saya pikir harus di sana, ya. Jadi memberi pengaruh bagi dunia ini. Jadi sebagai murid Yesus, bagaimana kita melihat teks ini di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Ya, jadi merujuk sedikit lagi, ya teks ini kebetulan ini akan kita ajarkan 2 minggu lagi apa 1 minggu lagi ya, 2 minggu lagi ya. Ya, jadi 2 minggu lagi ke depan tentu saja kita masih di dalam minggu-minggu prapasion ya. Jadi mengingatkan penderitaan Kristus, ya penderitaan Yesus itu sebagai mana bahwa kita pengikut Kristus ya, kesediaan kita juga di dalam Via Dolorosa ya, jalan penderitaan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap orang ya. Kalau berangkat kita dari yang enaknya saja, gampang aja sih untuk mengawali ini. Ya, tetapi tantangan yang sekarang yang ditawarkan sebagai murid Kristus ketika diperhadapkan dengan penganiayaan, mungkin dibenci, ya, tidak berbahagia, difitnahkan segala yang jahat, ya padahal bukan kita yang melakukan. Nah, bagaimana respon kita terhadap ini? Mari kita kembali ke buku kita untuk merespon, ya bagaimana pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh Martin Luther King Junior di tengah-tengah kegelapan masa rasisme di Amerika tersebut. Oke, monggo silahkan, mari kita bersuara. Dari mana dulu? Dari yang gelap dulu atau dari yang terang dulu? Atau yang dari pantai? Silakan, siapa moderator kita, Bang Willy? Ya, Mang, terima kasih. Oke, silakan Kak Betty. Kakak Abang, mungkin seperti yang tadi dibahas sama Amang, untuk pembahasan pertama, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh Martin Luther King Junior di tengah-tengah kegelapan masa rasisme di Amerika tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Barangkali kakak Abang sekalian ada yang memberikan tanggapan atau mungkin pendapat, dipersilahkan. Silakan kakak Abang, kita mulai diskusi kita. Udah jelas semua, biar langsung kita tutup. Boleh sambil ngopi kan Kak Bet? Silakan, Aman. Karina dikirimkan lah kopinya satu-satu, Kak, biar nggak ngantuk. Masing-masing aja, Kak. Ah, iya.
Oke, Kakak Abang, gimana? Ada tanggapan kah? Aku nanggapin Kak Bet, boleh? Oke, Kak Silvi silakan. Martin Luther, tentang Martin Luther ya, Mang ya. Zaman Martin Luther, kita mungkin tidak benar-benar tahu karena belum ada yang lahir mungkin ya zaman segitu. Tetapi aku itu kan pernah tinggal ya, Mang ya, di US, jadi pernah merasakan rasisme di US itu seperti apa gitu loh. Dan itu benar-benar seram sekali karena orang-orang yang kulit hitam itu adalah otomatis seperti oh mereka itu orang-orang bandel gitu. Dan saya merasa seperti itu karena emang tanggapan orang-orang Amerika itu seperti itu ketika saya pun tinggal di sana itu yang saya rasakan juga. Jadi kalau misalnya melihat ada teman sekolah saya yang berkulit hitam, saya tuh langsung menganggap, kayaknya dia bandel gitu loh. Walaupun sebenarnya tidak selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya pada zaman kita aja saya merasakan seperti itu, zaman Martin Luther itu sangat lebih seram lagi. Jadi apa yang dia perjuangkan itu tidak ada buku yang menurut saya yang bisa benar-benar menjelaskan keadaan dia saat itu. Karena menurut saya itu, dia pasti fight-nya itu benar-benar yang, yang sangat hebat gitu loh, yang sangat hebat untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan itu gitu. Jadi saya sebenarnya salut banget sama Martin Luther ini karena emang dia itu melawan sesuatu yang tidak mungkin pada zaman itu. Karena pada zaman itu nggak mungkin gitu kan orang hitam itu untuk berbuat misalnya mendapatkan sesuatu yang enak itu nggak mungkin. Seperti misalnya yang tadi itu dibilang, kalau misalnya ada tempat duduk, dia harus duduk di belakang. Itu nyata gitu, harus duduk di belakang. Kalau misalnya dia ada orang kulit putih atau apa, dia harus berdiri. Walaupun orang hitamnya itu mungkin yang sudah tua, sudah apa gitu, yang orang putihnya itu orang masih muda, dia tetap harus berdiri. Jadi menurut saya itu dia tuh orang yang sangat-sangat kuat yang melawan sesuatu yang impossible gitu loh. Salah satu orang yang saya kagumi, orang yang pernah hidup yang pernah saya kagumi selain Tuhan Yesus gitu. Itu sih pendapat saya tentang Martin Luther gitu. Oke, makasih Kak Silvi. Mungkin Kak Abang yang lain ada tanggapan atau tambahan? Aku Kak Betty. Oh, silakan Kak. Selamat malam Mama, selamat malam Kak Abang. Menurut saya, kalau Martin Luther di sini yang saya lihat sih, dia bertindak, dia memakai kasih yang dari Tuhan. Jadi kayak, saya yakin dia melakukan ini atas dasar kasih sebenarnya. Ketika kasih itu ada di hatinya, yang saya tahu juga ada di Alkitab emangnya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau menurut saya, tindakan dia sangat berani pada waktu itu. Dan dari beraninya dia tuh dari atas dasar kasih sih, bagaimana dia ingin ada keadilan, bagaimana dia ingin ada melihat orang-orang kulit hitam yang sebenarnya dia juga salah satu bagian dari itu kan ya, kalau nggak salah, tapi dia berani untuk ada di posisi yang sangat, tadi Kak Silvi sudah bilang ya, sangat ini ya beresiko pada waktu itu. Dan memang dia bahkan berani untuk mengambil resiko itu, dan saya yakin dasarnya karena kasih, sehingga dia berani sampai di titik itu. Dan kalau itu, dan akhirnya terjadi, walaupun dia harus ditembak, pada endingnya dia tewas karena ditembak penembak gitu, bukan karena memang sesuatu yang memang sakit atau sebagainya ya, tapi memang karena ada tembakan yang terjadi gitu. Tapi paling tidak dia sudah memberikan pengaruh yang sangat besar pada waktu itu, dan itulah kasih sih menurut aku pribadi emang itu karena kasih, makanya timbul keberanian, dan akhirnya keberanian itu menimbulkan suatu pengaruh yang cukup besar bahkan bagi dunia pada saat itu. Jadi itu pendapat saya, dia berani karena kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Nina. Mungkin Amang bisa
ditambahkan atau mungkin ada yang perlu dirawat atau gimana, Bang? Ya, bagus sih dua-duanya ini. Kak Silpi anaknya Amang Sidaurut Wikanaan ya? Iya, Mang. Oh iya, mirip sama Amang kuliah. Ya, jadi memang itu benar-benar terjadi ya dari di zamannya Martin Luther, ya sama dengan pendapatnya Inang Bau Nina, Inang Bau, Kak Nina. Jadi bisa kita bandingkan ya di zamannya Yesus sendiri, ya di zamannya Yesus kita bisa lihat misalnya apa yang diperlakukan terhadap orang-orang Samaria ya. Jadi orang-orang ternyata di Alkitab itu di zamannya Yesus orang Yahudi itu tidak berteman dengan orang Samaria. Jadi kita bisa ingat misalnya perbincangan Yesus dengan perempuan orang Samaria yang mereka berbincang-bincang di sumur itu, ya. Jadi mungkin kita sekilas melihat ke sana. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Martin Luther ya sama seperti yang dibilang Kak Nina tadi ya. Jadi merujuk terhadap kasih itu sendiri bahwa tidak ada pembedaan, tidak ada pengkotak-kotakan yang dilakukan oleh Martin Luther. Jadi dia berangkat dari sana bahwa sebenarnya di dalam pemahaman Martin Luther sendiri dan juga di dalam pemahaman apa yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa Alkitab sendiri menuliskan betapa kita bisa katakan juga rasis sebenarnya ini ya. Orang Yahudi tidak bisa berteman dengan orang Samaria. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri justru menabrak ya. Jadi menerobos tembok-tembok penghalang yang ternyata itu memisahkan ya. Tetapi kalau kita ikuti perempuan orang Samaria itu justru di dalam sejarah Alkitab justru perempuan yang berbicara, yang teman Yesus berbicara di sumur itu menjadi penginjil ya, menjadi pemberita kesukaan kepada orang-orang di mana dia berada. Artinya ada pemberitaan yang dilakukan ya. Jadi sama halnya tentu saja ketika kita dipertanyakan bagaimana pendapat kita tentang yang dikerjakan oleh Martin Luther Junior di tengah-tengah kegelapan, jadi bahwa itu merujuk sebenarnya terhadap apa yang harus dilakukan orang percaya yang tentu saja Yesus sudah pertama sekali melakukan itu di dalam pencatatan Alkitab. Jadi saya sebenarnya lebih tertantang terhadap budaya kita orang Batak. Jadi sebenarnya di Indonesia juga ya, di budaya kita itu juga terdapat juga apa namanya ya, pengelompokan atau pengucilan terhadap orang-orang tertentu. Saya tidak tahu kalian atau pernah lihat, sebenarnya yang bisa saya lihat di dalam budaya Batak itu ada namanya Manortor Marpanyaran. Bang Liber pernah dengar? Ya, pernah, Mang. Iya, jadi ada Tortor Marpanyaran namanya. Jadi artinya setiap misalnya dalam satu marga ya, setiap pasangan nanti akan berpasangan-pasangan, mereka nanti akan manortor meminta gondangnya kepada pemusiknya, tetapi yang janda dan yang duda tidak boleh berdiri di dalam acara itu. Jadi artinya Tortor Namar Panyarani itu adalah orang yang masih lengkap secara suami dan istri. Ya, jadi misalnya nama balu itu yang sudah janda itu, yang sudah duda itu, ya nggak boleh berdiri di sana. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa di dalam nilai sukacita ya ada juga unsur pengucilan lah bisa dikatakan ya. Kemudian yang lebih kentara lagi di dalam budaya Batak itu sendiri justru ketika tidak memiliki anak laki-laki, ya dia disingkirkan dari Tarombo itu kan, dia tidak dituliskan lagi di dalam sejarah yang akan diingat oleh generasi ke generasinya. Nah sebenarnya melalui pemaparan yang terjadi di Amerika, ya mungkin kita bisa melihat dan mengidentifikasi hal-hal yang kecil juga yang terjadi juga di Indonesia.
Jadi ketika saya juga kuliah di Yogyakarta, sebenarnya rasis itu juga terjadi juga di sana. Ya, jadi misalnya saya katakanlah ketika dosen kita itu dari yang bukan dari ya non Batak ya sehebat dan sepintar apapun kita orang Batak di dalam satu kelas mata kuliah itu, ya kalau dosennya itu dari Jawa, ya kita selalu dibikin di nomor 2 ya dan sebaliknya ya, misalnya pendeta Dr. Robinson Raja Guguk itu juga mengajar Yunani ya di UKDW ya, ketika juga dia mengajar juga ya sama juga melakukan hal yang sama juga ya, sepintar apapun orang Jawa di dalam kelasnya dia tidak pernah membuat nomor urut 1 dari etnis yang bukan etnisnya dia. Jadi saya pernah katakan itu kepada kepada teman-teman bahwa sebenarnya dalam hal-hal kecil juga sekalipun sebenarnya rasisme itu ya, pengelompokan itu yang bisa kita katakan secara apa yang mau dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 itu ya. Jadi sebenarnya bagian terhadap esensi kebenaran itu sendiri tidak murni lagi dihidupi di dalam kehidupan setiap hari ya, tapi apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh Martin Luther Junior, jadi saya pikir itu juga masih bisa dilakukan orang-orang percaya ya, bagi murid-murid Yesus di zaman yang sekarang ya, karena kita tidak mungkin batasi hanya di dalam warna kulit ya, di dalam etnis bangsa atau kenegaraan ya, karena Alkitab sendiri ya sudah menyatakan, tetapi yang mau kita contoh dari perilaku yang Yesus katakan ya, setiap orang harus berani sebenarnya mendobrak itu. Jadi saya juga lebih setuju ya misalnya ya perkawinan beda etnis ya, jadi saya lebih setuju misalnya ada orang Batak ya mengalap boru apalah kita katakannya boru India. Saya lebih setuju jangan dibikin marganya. Tapi anak Batak kan rasis itu kan? Ya, misalnya Bang Liber misalnya andaikan ya, misalnya Inang Boru Sirait itu kian orang-orang India misalnya kan? Ya, ketika dialap orang Batak nanti kan dibikin jadi marganya, marga mamaknya kan? Itu kan rasis itu sebenarnya. Saya nggak tahu juga apakah abang kakak setuju dengan itu. Jadi saya lebih setuju ya ketika dia dari etnisnya, dari rasnya, ya mau datang dia ini ya tetap terhadap identitasnya, karena ras itu merupakan identitas toh. Ya seberapapun hebatnya orang kulit hitam ya, sampai berkali-kali pun misalnya operasi supaya kulitnya putih, tetap akan nampak kriwil-kriwilnya kan rambutnya. Kan kira-kira begitu. Ya. Jadi nggak tahu pandangan kita, pandangan abang kakak, apakah setuju, apakah memang itu juga menjadi bagian itu tadi ya, bagian dari esensi kebenaran yang dikatakan Yesus itu. Itu sih. Karena ada beberapa orang yang saya kenal ya, ketika dia mengalap boru nasoboru Batak, dia nggak mau bikin marganya itu. Ya. Termasuk pendeta kita, pendeta Hotma, itu kan rasis ya. Dibikin marganya. Tapi itu karena tuntutan budaya itu ya. Saya lempar kembali ke abang kakak, di mana kita melihat ini dari sudut kebenaran yang Yesus tawarkannya. Ayo Kak Rina, jadi nggak usah segan-segan Kak Rina, kalau pacarnya bule silakan aja. Yang penting Kristen ya. Emang mungkin saya ada tanggapan sedikit ya Amang, masalah yang dibuat marga. Kalau saya secara pribadi sih melihat itu bukan dari sisi rasis ya Amang. Saya melihat itu bahwa memang adat Batak itu akan berjalan kalau dia sekedar hanya untuk menjalankan tata cara adat itu berjalan dengan baik. Karena gini Amang, tidak mungkin kalau pasangannya tidak diberikan marga, adat itu berjalan. Sementara misalnya anaknya, mohon maaf nih, Amang Pendeta Hotma, misalnya anaknya akan menikah sama orang Batak. Sementara tuntutan dari orang tua dari calonnya memang misalnya harus ada adat Batak. Nah, mungkin nanti berpikirnya karena jangka panjang. Kalau saya secara pribadi sih
hanya karena memang prosedural adat aja sih Amang. Itu menurut pendapat saya sih Amang. Pribadi Amang ya. Mungkin kakak abang yang lain yang barangkali yang ada Karina barangkali yang cowoknya bule memberikan tanggapan silakan. Aku tidak bisa memberikan tanggapan karena itu semuanya hoax. Nggak ada itu bule ya. Silakan Amang dilanjutkan. Oke, yang lain kakak abang? Apakah mungkin untuk yang poin tadi masih perlu ada penjelasan yang lebih detail atau mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan ada sedikit bertanya. Jadi apa namanya untuk Martin Luther, dia kan pejuang apa namanya dalam hal ini dia berjuang untuk kesetaraan seperti itulah ya Mang ya. Tapi kemudian dunia berkembang dan pada saat ini kita melihat apa namanya perkembangan itu semakin hari kalau kita baca, kita lihat semakin menyimpang ya Amang ya. Jadi bukan lagi bahwa mereka menghargai misalnya kulit hitam itu sama dengan kulit putih, tetapi mereka orang-orang terlebih-lebih di negara di mana demokrasi yang diserukan oleh Martin Luther itu muncul, sekarang berkembang menjadi semuanya menuntut setara seperti itu ya. Jadi orang yang laki-laki menyenangi laki-laki, mereka menuntut bahwa kami tidak boleh dibeda-bedakan dan kami boleh menikah seperti itu, dan itu secara hukum bahkan sudah legal seperti itu ya. Jadi apa namanya dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Martin Luther ini ternyata berkembang secara luas ya, secara luas seperti itu. Jadi bukan hanya kita bangga melihat Barack Obama bisa menjadi presiden atau kemudian yang wakil presiden sekarang orang India bisa menjadi wakil presiden, tetapi yang menjadi apa namanya kesedihan bagi kita atau keprihatinan bagi kita adalah bahwa kesetaraan yang dituntut itu menjadi sesuatu hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Kak Silvi bilang bahwa kita orang Indonesia melihat orang hitam itu rasanya mereka adalah nakal, tetapi kalau kita merasakan apa namanya bahwa di sana orang Amerika pun melihat orang Asia juga mereka merasa orang Asia itu lebih rendah dibandingkan orang apa namanya orang asli gitu ya, orang Amerika di sana gitu. Tetapi itu masalah rasis ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, kenapa masalah kesetaraan ini menjadi liar seperti itu ya, sehingga banyak pihak yang menuntut bahwa kalau hitam boleh setara dengan putih, kenapa enggak misalnya saya yang apa namanya orang-orang LGBT juga disetarakan dong dengan yang normal seperti itu ya. Jadi bagaimana menurut pandangan Amang, karena masalah LGBT ini juga sudah sangat apa namanya diketahui ya oleh anak-anak remaja juga gitu, karena kalau kita jeli membaca atau jeli melihat bahkan anak-anak remaja itu juga sudah banyak yang menganut paham LGBT seperti itu ya. Jadi mereka merasa bahwa perjuangan-perjuangan orang seperti Martin Luther salah satu contohnya itu berdampak juga kepada keinginan kesetaraan posisi yang sebenarnya kalau dikatakan di Alkitab tidak benar gitu ya, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan gitu ya. Tapi
Tuhan Yesus mengajarkan beranak pinak lah, artinya ya laki-laki harus sama perempuan supaya bertumbuh berkembang seperti itu. Tetapi kenyataannya saat ini adalah bahwa itu menjadi liar berkembang gitu ya, dan kita nggak bisa tutup mata bahwa anak-anak remaja sekarang itu juga banyak yang menganut paham LGBT seperti itu. Oke, itu aja sih Amang. Bagaimana menurut Amang? Kasih. Aku boleh kasih sebentar, Amang? Oke, silakan. Pertama, Kak Linda, aku mau koreksi. Aku tadi bukan sebagai orang Indonesia memandang orang kulit hitam orang nakal, bukan. Itu aku sebagai anak-anak waktu itu masih SD, karena waktu itu keadaan emang membuat orang kulit hitam itu nakal, aku jadi ikut-ikutan. Tapi bukan sebagai orang Indonesia waktu itu, Kak. Dan kedua, boleh Amangnya saya menanggapi Kak Linda. Yang kedua, perjuangan Martin Luther itu adalah membuat setara kulit hitam dan kulit putih. Kulit hitam dan kulit putih itu tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan kulit hitam adalah lebih rendah dari kulit putih. Kulit hitam adalah manusia, kulit putih adalah manusia. Sesama manusia seharusnya memiliki standar yang sama gitu loh. Walaupun tidak bisa kita pungkiri rasisme itu ada di mana-mana gitu loh, bahkan di Indonesia pun gitu. Tetapi perjuangan itu tetap harus kita bawa gitu loh. Perjuangan itu nggak stop di tempat Martin Luther aja kan. Itu tetap berjuang sampai pada hari ini pun orang Amerika mereka memperjuangkan untuk kesetaraan antara orang kulit putih dan kulit hitam karena baru-baru ada kejadian kan. Kalau soal LGBT itu jelas-jelas Kak ada ayat di Alkitab bahwa gay sesama jenis laki-laki dan perempuan itu adalah dosa gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada remaja yang mengatakan apakah mereka minta setara, apakah boleh? Tidak. Itu udah jelas-jelas ada di Alkitab, itu dosa. Kita kan bisa mengajarkan anak remaja itu mana yang dosa dan mana yang tidak gitu. Karena semua itu jelas ada di Alkitab. Ya kan? Jadi aku sangat tidak setuju Kak kalau misalnya dibilang perjuangan Martin Luther itu membawa kesedihan karena orang-orang yang LGBT memperjuangkan kesetaraan mereka gitu loh. Menurut saya tidak adil disamakan seperti itu gitu loh. Mereka tetap memperjuangkan, tetapi orang-orang yang taat kepada Tuhan tetap mereka menolak bukan karena mereka tidak mengasihi mereka gitu, tetapi karena emang itu dosa gitu. Walaupun sekarang ada yang kayak orang Amerika itu yang menyetujui kesetaraan mereka LGBT karena emang harus diakui Amerika itu kepercayaan kepada Tuhannya sudah menurun, ya kan? Bahkan gereja-gereja pun kadang-kadang sudah pada banyak yang kosong gitu. Kalau misalnya mendengarkan testimoni dari orang sana gitu. Jadi kayaknya jadi menurut saya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan, kita perlu kesetaraan, kita berjuangkan gitu loh. Menurut saya itu perjuangan Martin Luther itu adalah sesuatu yang sangat membuat saya itu inspirasi karena dia mampu memperjuangkan untuk sesuatu yang benar. Dia tidak seperti Kanina bilang dia dituntut dari kasih untuk sesamanya, dari kasih dari Tuhan Yesus untuk menyebarkan kasih kepada orang lain. Tapi kalau misalnya LGBT itu adalah perjuangan yang beda gitu loh. Perjuangan yang menurut Alkitab udah jelas dosa gitu. Itu sesuatu perjuangan yang kita tidak perlu dukung gitu loh. Yang tidak, maksudnya gimana ya? Ya kayak gitu loh. Menurut aku itu beda gitu loh. Jangan, aku nggak mau gitu loh perjuangan mereka itu disetarakan dengan perjuangan Martin Luther yang menurut saya itu udah yang oke banget. Oke lah, mungkin dia punya banyak kekurangan, tapi menurut saya tuh untuk zaman itu dia oke banget gitu loh. Itu sesuatu yang perlu ditiru sama anak-anak remaja kita. Dia berjuang untuk kebenaran, untuk sesuatu yang benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada yang pro dengan LGBT, itu bukan karena perjuangan dari Martin Luther, mereka jadi percaya itu adalah perbuatan iblis gitu. Perbuatan iblis yang menyebar gitu loh, yang apa sih, yang sudah semakin
banyak, emang iblis itu akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat kan, semakin zaman semakin maju gitu. Itu sih pendapat aku, Amang. Oke, terima kasih Kak Linda, terima kasih Kak Silvi. Mungkin Amang bisa menanggapi. Oke, iya. Jadi seperti yang dibilang Kak Silvi ya, jadi kita pisahkan dulu. Memang tema yang dikatakan Kak Linda tadi itu menarik ya, tapi kita harus pisahkan kesetaraan gender dengan kesetaraan society. Jadi di dalam kasus Martin Luther itu yang dia perjuangkan adalah keberadaan kulit hitam supaya mereka setara diperlakukan di tengah-tengah masyarakat ya. Contoh kasus tadi kan diperhadapkan bahkan di bus ya, di pelayanan-pelayanan publik ya, mereka tidak mendapat porsi yang sama dengan kulit putih ya, kulit hitam dan kulit putih itu tidak mendapat porsi ya. Jadi tentu saja yang disuarakan, yang digerakkan oleh Martin Luther Jr. itu merupakan supaya ketika kulit hitam itu diperlakukan sama di dalam lingkungan masyarakat ya. Ya, tentu saja itu berkaitan dengan kebutuhannya secara masyarakat sosial tentunya ya. Misalnya pemakaian fasilitas publik ya. Jadi tentu saja itu akan menjadi kenapa dampaknya gerakan Martin Luther ini menjadi satu dampak yang bersejarah yang perlu diingat oleh banyak orang di Amerika secara khusus ya. Tentu saja merupakan satu perjuangan yang memang pada ujungnya terhadap satu keputusan bahwa antara kulit hitam dan kulit putih itu memiliki kesamaan. Makanya bahkan sampai di hari yang terakhir ini kan Presiden Amerika itu sudah tidak mengharuskan lagi harus dari yang berlatar belakang kulit putih ya, tetapi sudah menjadi ada kesamaan hak di dalam society-nya ya, di dalam kemasyarakatannya hidup sebagai masyarakat ya. Sedikit mengenai pertanyaan Kak Linda ya. Nanti Kak Linda boleh pinjam buku saya yang membahas ini secara luas ya, tapi kalau dipinjam jangan lupa pulangkan ya, seperti ada kawan kita belum dipulangkan buku saya. Saya nunggu Ya Kak Linda ya, nanti ingatkan saya Kak Linda ya. Saya punya buku kalau Kakak nanti mau bersedia membacanya ya. Sangat enak bahasanya. Jadi tinjauan kesetaraan gender ya, secara khusus LGBT dipandang dari teologi dan dari medis ya, dari kedokteran. Ada bahasanya. Enak itu di ini. Saya sudah selesai baca. Nanti Kak Linda boleh pinjam. Sedikit saya singgung tentang gerakan kesetaraan gender ya, supaya kalau ada nanti muncul pertanyaan bahwa gerakan kesetaraan gender itu adalah gerakan yang berbeda dari gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther ya. Tentu saja sebenarnya Martin Luther sendiri menuliskan di dalam beberapa tulisannya untuk menanggapi Kak Linda tadi ya, justru Martin Luther di dalam tulisannya mengingatkan terhadap kesetaraan itu terhadap kembali kepada dasarnya itu kepada Alkitab. Ya, Alkitab sendiri tentu saja berbicara bahwa perempuan dan laki-laki itu memang berbeda diletakkan ya di dalam hal bagaimana misalnya mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu bahwa manusia laki-laki yang diciptakan itu segambar dengan Allah ya, sedangkan bandingannya terhadap perempuan ya, kalau di dalam tulisan Martin Luther itu dia mengatakan a secondary degree katanya kan, artinya dia yang dicipta dari manusia yang sudah ada ya. Tentu saja tetap di dalam nilai kesegambaran Allah, tetapi karena Alkitab itu dituliskan dalam konsep patriarkal juga ya. Jadi tentu saja melalui pergerakan-pergerakan ini kita akan melihat terhadap bagaimana pergerakan kesetaraan gender yang juga itu merupakan bagian dari pergumulan yang gereja sudah alami dan lalui. Misalnya saya tadi mencoba menggiring terhadap budaya Batak,
Ya, jadi dalam budaya kita itu kalau kita menguliti sedikit-sedikit bahwa ternyata di sana ada bagian-bagian yang memang ya rasis, ya terjadi pengucilan terhadap kelompok-kelompok tertentu, ya. Misalnya saya katakan ya, kalaupun Kak Betty misalnya berpendapat itu dalam rangka supaya adatnya bisa berlangsung secara adat Batak, ya, tetapi dalam bagian-bagian kecil ketika kita teliti, ya, saya tidak tahu apakah sekarang perempuan ada Raja Parahata di orang Batak. Nggak ada, Mang. Padahal Tidak. dalam segi kemampuan perempuan sudah ada yang bisa marhata, artinya kalau hanya melakukan nilai-nilai itu ya. Tetapi misalnya kenapa masih mempertahankan terhadap satu kelompok tertentu? Nah, tentu saja sama halnya di dalam pergerakan kesetaraan gender ya, tentu saja ini diawali dari gerakan feminisme. Jadi yang memahami berbeda ya, jadi ada juga tokoh-tokoh feminisme yang mengagung-agungkan gerakan feminisme ya, yang bahkan menyuarakan dan memberikan pemahaman bahkan sampai Yesus yang tersalib itu harus perempuan gitu. Ya, ada aliran itu. Ya, tetapi gereja kita tentu saja memahami bahwa gerakan feminisme yang kita pahami bukan seperti itu. Ya, jadi misalnya yang boleh kita lihat di gereja kita HKBP ya terhadap kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Allah tentu saja merujuk terhadap dang nang gabe madokon rupani yang kalau kita bisa lihat ya, kan seolah-olah gerakan feminisme ini apa yang bisa dilakukan laki-laki boleh dilakukan perempuan. Kan gabe hira songoni donwai. Yang negatifnya kita ketika ada eporus pendeta laki-laki, datang pendeta perempuan harus ada eporus dari pendeta yang perempuan. Jadi bukan seperti itu sebenarnya yang mau dimaksudkan dari gerakan gender yang terjadi. Nah, perubahan gerakan ini tentu saja tiba di tengah-tengah negara kita secara khusus di gereja kita. Nah, kalau kita mengaitkan terhadap apa yang ditanyakan oleh Kak Linda tadi ya, jadi sebenarnya di dalam teks kita ini tidak menyinggung terhadap LGBT ya, tapi akan saya singgung sedikit kalau misalnya ini muncul di dalam pertanyaan dari anak-anak kita remaja, karena memang informasi yang disediakan melalui media, melalui Namboru Google kan, semua di sana sudah tersedia ya. Jadi tentu saja kita merujuk dan kembali terhadap ajaran gereja kita. Jadi ikomulak dotu bagasan konfesi nih HKBP. Ya, apa yang diaturkan di dalam konfesi, di dalam ajaran kita itu kita harus kembalikan ke sana bahwa kita memahami bahwa kita belum ya tidak menerima yang memang dia LGBT apapun alasannya. Ya, kita sangat masih jelas menolak itu dan mengerpepe orang yang memang masih hidup di dalam dunia LGBT itu sangat jelas dikatakan ya. Ta ikon si picangot do aka rues ni huria memang bolodang saurdo dohot aka naung ditotopot di tonga-tonga ni huria. Nah, merujuk kepada hal itu tentu saja gerakan-gerakan ini sudah dilakukan di dalam kehidupan bergereja ya, tapi salah satu tadi yang saya nilai positif dari pergerakan untuk melakukan kesetaraan ini ya. Jadi yang kita lihat coba yang positifnya bahwa gereja kita sendiri terbuka juga untuk terhadap kesetaraan itu ya, secara khusus HKBP. Makanya di HKBP nggak melulu juga pendetanya laki-laki semua. Sekarang udah ada pendeta yang perempuan. Bahkan ketika saya di Siantar itu, mahasiswa itu ya sudah ada angkatan itu, perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu bisa kita katakan laki-laki 60%, perempuan sudah 40%. Artinya sudah ada kesamaan. Artinya itu tidak terlepas dari minat mengetahui, ingin terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Nah, ini tentu saja perlu kita antisipasi sebagai kita pengajar ya di tengah-tengah remaja itu supaya mereka tidak terjebak di dalam kesetaraan yang mungkin itu kesetaraan yang sangat radikal, yang seolah-olah menyamakan bahwa ketika berbicara tentang kesetaraan apa yang boleh dilakukan perempuan boleh dilakukan laki-laki. Sebenarnya tidak.
Justru di dalam Alkitab itu sebenarnya lebih dijelaskan lebih detail di dalam Perjanjian Lama tentunya ya, bahwa apa yang menjadi hak seorang perempuan, apa yang menjadi hak seorang laki-laki itu sangat jelas dijelaskan oleh Alkitab kita. Tentu saja merujuk terhadap itu ya. Alain naruh aku sebagai masukan lah ini kepada kepada kita supaya mungkin atau sudah pernah dibicarakan atau belum, supaya kita bikin mungkin seminar sehari untuk membicarakan tentu saja ini anak-anak kita remaja yang di SMA mungkin ya, apalagi di Jakarta ini ya, di Jawa ini ya, pemahaman ini mungkin sudah berkembang ya. Jadi ada teman yang pernah melakukan penelitian terhadap LGBT bahwa ternyata tidak lagi hanya di kaum yang pemuda yang sudah dewasa ya, tetapi justru di anak-anak sekolah ini sudah terjadi. Ya. Jadi yang mungkin nggak tahu kita dari mana ajarannya, dan ini mempunyai komunitas gitu. Ya. Tapi kalau usul saya kita terima aja ini usul Kak Linda supaya kita bikin satu sesi, mungkin kita panggilkan orang yang narasumber untuk membicarakan ini, kita diskusikan ya. Itu untuk Kak Linda ya. Jadi jawaban kita terhadap kesetaraan gender di dalam dunia LGBT ya, kita tetap masih pada ajaran di gereja kita HKBP bahwa kita menolak adanya LGBT dan kita tidak menerima itu. Kalaupun ada gereja sekarang yang sudah memberkati pasangan yang sejenis ya, kita masih tetap tidak menerima itu dan kita masih menerima yang pasangan yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh Alkitab ya, laki-laki dan perempuan. Itu masih yang kita berkati. Hidup dengan dong DP diberkati HKBP pasangan sejenis ya. Iya, demikian untuk menangkali Kak Linda. Terima kasih ya, Mang. Sudah sangat jelas. Oke, gimana Amang? Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya ya. Dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, di hadapan murid-muridnya, Yesus secara khusus mengawali khotbahnya dengan menggambarkan kualitas murid seperti apa yang ia inginkan. Matius 5 ayat 3 sampai 12, ucapan berbahagia, yaitu dalam bagian yang kita kenal dengan ucapan bahagia. Hal yang menarik pada ayat 10 sampai 12, ucapan bahagia dikaitkan dengan penderitaan. Itu menunjukkan suatu kebahagiaan sejati seorang murid yang akan dialami oleh mereka ketika berkomitmen hidup benar di tengah-tengah kondisi dunia yang jahat. Nah, yang perlu kita respon dari sini saya pikir mungkin bagian yang harus kita ajarkan ya, bagaimana sebagai seorang murid ya ketika dia diperhadapkan dengan ayat 10 dan ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, ini mungkin perlu kita tanggapi juga ya. Silakan Abang Kakak. Kalau yang biasanya di dalam kehidupan kita kan, apalagi di kehidupan anak-anak remaja kan, unang mah di gara-garain ya. Kalau kitab Amsal bilang unang magitali rohani ya nakon munina, jadi digara-garain. Ya, jangankan ini ya, gak usah dulu merujuk kepada nabi-nabi di dalam Alkitab. Jadi sebagai murid Yesus, bagaimana sih bersikap mengatakan ketika kita dianiaya karena kebenaran ya, kita menjadi bagian yang berbahagia. Jangan-jangan dikata-katain aja mungkin kan, Holland Marpungu misalnya anak-anak remaja itu kelompok sini kan, bisik-bisik aja begini kan udah langsung apalah dibilangnya kan, udah kira-kira begitu kan. Ya, bagaimana kita merespon ini? Silakan Abang Kakak. Silakan Abang dan Kakak bisa diberikan tanggapan.
Atau boleh juga ke langsung pertanyaan itu ya. Apa yang pernah kamu alami ketika kamu hidup sebagai orang benar, secara khusus yang datang dari luar dirimu? Pernah nggak kakak abang ini digosipin? Pasti pernah, Amang. Gimana rasanya digosipin? Kakak Abang, adakah pernah merasa digosipin? Bagaimanakah rasanya? Kak Melati barangkali pernah digosipin kah? Atau Kak Pirena mungkin bisa memberikan tanggapan dari Amang, pernah digosipin, terus tanggapan kakak gimana dengan gosip-gosip tersebut? Nggak kedengeran Kak Pirena suaranya? Nggak pernah digosipin, Kak. Wih, keren. Berarti kakak bukan artis ya? Atau Kak Pirenanya nggak tahu aja. Nggak tahu udah digosipin, Kak. Memang terlalu cuek kali. Bisa jadi. Siapa ini? Mungkin Kak Ratna kali ya? Kan artis, gimana Kak? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke. Nggak ada, Amang. Di sini tidak suka bergosip, Amang. Amang, saya ada sedikit tanggapan, Amang. Kayaknya sih kalau sampai pada zaman sekarang ini udah jarang sekali lah kita temukan, karena kita memperjuangkan kebenaran. Kalau di remaja kita lah ya, aku bukan bilang secara umum gitu ya, tapi kalau untuk remaja kita zaman ini, kayaknya kalau untuk sampai dianiaya karena melakukan kebenaran, itu kayaknya udah hal yang mungkin nggak akan mungkin terjadi lagi lah kayaknya ya, menurut saya. Lagian kayaknya kita sendiri gimana gitu loh. Kayaknya belum adalah kebenaran yang membuat kita sepertinya menjadi seperti pahlawan gitu, yang sampai harus jadi teraniaya gitu ya. Karena saya sendiri merasa gitu sih, belum ada perbuatan yang membuat seolah-olah saya ini sudah benar sampai merasakan dianiaya. Jadi kayaknya sulit sih membilang sekarang ini anak-anak remaja itu akan teraniaya oleh kebenaran yang mereka lakukan. Itu sih menurut pendapatku, Amang. Lewat-lewat aja nih, maklum Aman di tangga. Oke, terima kasih Kak Chandra. Gimana Amang tanggapannya? Ya udah, kalau nggak pernah digosipin berarti menggosipin orang pun pasti nggak pernah lagi kan. Jadi gimana kita merasakannya? Tapi mungkin kita cari contoh ya, mungkin contoh yang lebih konkret mungkin yang dialami remaja ya. Kalau saya pikir remaja pasti mengalaminya. Jadi ketika mereka misalnya di sekolah ya dikata-katain gitu kan terhadap sesuatu yang tidak benar terhadap keberadaannya, pasti dia mengalami sesuatu saya pikir di dalam hidupnya ya. Jadi mungkin nanti kalau muncul saya pikir itu suatu suasana sulit ya yang harus dia hadapi apalagi di dalam masa perkembangannya ya, tentu saja masih anak remaja itu kan masih termasuk gampang galau ya, atau misalnya dituduhkan orang tuanya misalnya mungkin bukan dia yang mengambil sesuatu misalnya gitu kan ya, ketika dituduhkan sesuatu yang tidak benar. Saya pikir itu bagian dari sini juga ya, di bagian dari tantangan yang dia harus hadapi, dan menjadi satu jawaban ya dikembalikan lagi kepada yang tadi ya. Jadi bagaimana juga memberikan jawaban-jawaban terhadap dua simbol tadi ya, sebagai simbol sebagai garam, simbol sebagai terang dunia. Jadi
seolah-olah mengatakan ya kalau digosipin jangan gampang baper kan, kira-kira begitu ya. Karena belum tentu digosipin itu belum tentu kita ngata-ngatain orang lain kan, kalau belum jelas. Ya kira-kira begitulah Kak Betty. Baik, Amang mungkin kalau dari saya sih mungkin ada satu pertanyaan. Kalau seperti Kak Chandra bilang tadi, untuk suatu hal yang diperjuangkan itu mungkin remaja sekarang agak sedikit berbeda ya, Mang ya. Dari beberapa kali KTB, curhatan dari adik-adik KTB itu lebih ke ini ya, Mang. Mungkin dia coba untuk hidup yang lebih benar lah. Maksudnya tidak berbohong, tidak menyontek, atau bahkan mungkin diajak bolos, dia tidak mau. Akhirnya dia dibully atau dihindari oleh teman-temannya. Yang saat ini mereka hadapi yang seperti itu sih, Amang. Jadi mereka memperjuangkan sesuatu hal yang mungkin pikiran kita tuh hal yang ringan atau hal yang bukan hidup dan mati, tapi terkadang hal-hal seperti itu kalau mereka tidak kuat secara iman, akhirnya mereka akan kembali ke lingkungan yang salah dan mereka akan merasa bahwa menjadi orang benar itu nggak mudah ternyata, dan dia menyerah. Nah mungkin di poin yang ini kita bagaimana menyampaikan ke adik-adik bahwa dengan simpel bahwa kebenaran yang mereka perjuangkan saat ini itu memang nanti lebih ke hal-hal yang sehari-hari gitu, Amang. Dan mungkin orang lain akan melihat bahwa soalim lu, sok-sokan lu hidup seperti itu. Nah, akhirnya dia akan dibully dan tidak punya teman. Yang seperti itu sih menurut saya yang perlu kita angkat gitu, Amang. Ya, setuju sih dengan apa yang dikatakan Kak Betty ya. Jadi nilai kejujuran. Jadi tadi ketika saya mengajar di kelas katekisasi CD ya, jadi agak bernada marah juga sih tadi. Misalnya instruksi yang saya berikan kepada kelas katekisasi itu, ya kalau tidak bermasalah dengan kamera, laptop atau handphonenya, silakan buka kamera. Gitu. Nanti ini langsung banyak yang bikin alasan, Amang, saya lagi lowbat, saya lagi ngecas gitu kan. Dan ketika saya paksa membuka kamera, ternyata dia sedang nggak di rumah, gitu. Ternyata ketika dia mengikuti hanya mengaktifkan Zoom-nya, ya tanpa mendengar apa yang kita ajarkan. Jadi saya pikir juga memang harus di dalam justru yang saya lihat ya di dalam konteks kita yang sekarang. Ya, misalnya yang saya alami itu justru beberapa kali begitu, dan setelah kita konfirmasi dengan orang tuanya, ternyata laptopnya bagus gitu loh. Ini ada apa dengan anak-anak gitu kan? Kenapa hanya buka kamera aja? Karena memang kalau buka kamera, saya langsung tegur siapa yang pakai celana pendek, siapa yang tidur belajarnya, siapa yang nggak Alkitabnya di depannya, ya memang langsung saya ini kan, saya kasih -1 kalau ketahuan begitu. Jadi sebenarnya di dalam ini saya pikir menjadi tantangan kita juga ya di dalam hal tindakan kejujuran tadi, ya kalau memang di dalam nilai-nilai kejujuran itu ada satu warna yang mungkin kita harus kritisi juga di dalam konteks kita pandemi ini bergereja dan juga beribadah ya, karena pastinya nilai-nilai peribadahan itu juga sudah harus dikaji bagaimana kita memahami nilai-nilai itu yang perlu kita pertahankan, memang harus kita pertahankan, ya perlu kita kembangkan, memang harus dikembangkan. Saya pikir ini juga yang mau disorotin melalui teks ini ya terhadap konteks kita ke saat ini. Artinya kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah satu kebenaran yang memang tidak harus ditawar-tawar gitu ya, tidak ada kompromi. Jadi ketika memang ada kompromi di dalam mewujudkan nilai kebenaran itu, saya pikir di sanalah terjadi mulai tadi yang namanya ya menyalahkan orang lain, blame the other ya, tetapi harus merujuk terhadap nilai kebenaran itu, sehingga apa yang dikatakan Kak Betty tadi, jadi fungsi dan rasa itu tadi tetap terpelihara dan bisa dirasakan orang. Jadi kalau saya misalnya di dalam kelas katekisasi itu, kalau memang saya sudah geram, saya mau langsung keluarkan dari kelas. Ya, masa alasan nggak bisa buka kamera? Ya, alasan ininya kameranya ini. Dan setelah kita selidiki, memang nggak ini bukan kesalahan di kamera atau di sinyal, ya,
Karena saya bilang, buka aja sebentar, saya hanya melihat wajahmu. Gitu. Barulah kerasa kerusuk. Nanti kalau udah kita bilang, kita tegur baca ayat segini, barulah kerasa kerusuk. Amang ke toilet dulu ya, Amang mau minum dulu ya, Amang lagi sama keluarga dulu ya. Banyak banget alasan. Tadi saya marah tadi di kelas katekisasi, saya bilang, saya akan panggil orang tuamu, saya bilang. Karena udah kita umumkan dari beberapa hari sebelumnya, urusan keluarga ditunda dulu lah. Apalagi kalau Amang Nalaban yang masuk. Ini asal izin, Amang izin urusan keluarga. Ini langsung apa ya urusan anak remaja terhadap keluarga gitu. Apa kau lagi mertupul, lagi merhata sinamot gitu kan gitu. Ini perlu juga kakak abang tegur di kelas KTB saya pikir ya. Karena nilai-nilai kebenaran itu tadi supaya mereka juga bisa pahami dan rasakan gitu. Saya selalu bilang itu kalau saya masih mau negur kau itu tandanya kan saya masih sayang sama kau. Kalau udah di pasobu kan, nah solomo be rohani bemerni dedangi. Jadi tuh sogo rohani kak Nina mau saya ini tegur ya meskipun Jeko-nya juga masih belum ada tanggal yang pasti kan ya Kak Bet. Betul, Amang. Justru itu, Kira-kira Amang. begitu ya. Iya, ya, Amang. Jadi saya juga mau pengakuan dosa, Amang. Untuk buku akan segera dikembalikan menunggu jadwal dari Amang. Asal Mikel dohita. Oke, kira-kira begitu Kak Bet. Baik, mungkin kita bisa ke gali Alkitab ya, Amang? Atau gimana? Bisa ya, Amang? Ya, dari tadi kita sudah menggali Alkitab. Saya sudah di pertanyaan nomor 4 dari tadi. Cuma maksudnya mungkin kita bahas lebih detail atau gimana, Kakak Abang? Apakah kita mau jawab satu persatu mengenai misalnya identitas garam dunia, fungsinya apa, contoh konkretnya atau gimana, Kakak Abang? Apakah sudah dengan penjelasan Amang tadi sudah paham? Ya, kan sudah tadi. Garam dunia ayat 13. Kan tinggal ngisi fungsinya apa. Jadi itu tadi ya kata kunci. Garam terang, ya garam itu pemberi rasa, ya terang itu ya yang memiliki dampak cahaya. Ya langsung aja ingat Kak Silpi lagi di tepi pantai, nggak bawa lilin. Ya, yang menarik dari situ dari ayat yang surat Paulus ya kepada Efesus dan Filipi itu, ya Paulus justru mengatakan ya tunjukkanlah kebaikanmu supaya orang banyak ini ya supaya orang sekeliling ini bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirimu. Kan itu tadi di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 13 itu ya. Itu sih yang menarik yang perlu kita harus sebarkan bahwa memang melakukan kebaikan-kebaikan itu nggak usah ragu-ragu gitu, nggak usah menghitung tanggal dulu baru mau melakukan kebaikan. Jadi Efesus 5 ayat 8 di ayat berapa tadi dikatakannya? Efesus apa Filipi tadi? Filipi 2. Lebih magok. Ayat berapa sih tadi? Antara hal yang Paulus itu yang
Ya, itulah gambarannya tadi ya. Jadi yang Paulus maksudkan itu bahwa memang perbuatan-perbuatan baik itu harus ditunjukkan kepada orang-orang sekelilingnya. Jadi misalnya tadi yang dikatakan di dalam Filipi 2 dan Efesus 5 itu merupakan penggambaran bagaimana mempraktekkannya. Jadi masuk terhadap pengaplikasian. Jadi bagaimana mengaplikasikan kebenaran itu di dalam kehidupan setiap hari. Saya pikir itu yang mau dikatakan di sana ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang contoh konkret ya, contoh konkret menjadi terang dunia, ya itu tadi ya kita harus memang menjadi memberi rasa. Jadi kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang bermakna gitu. Jadi au sehudokodo belum misalnya di dalam sermon ya setidaknya entah apapun, entah mau menyapa di bait taruna gitu kan, asabinoto warna di suarana kan, lagi marporo do bang liber manangadang manangisi do pe suarani bang Willy manangadang, kira-kira begitu kan. Jadi ada dikasih sebenarnya sederhana sih, kecil ya, ya makna kehadiran kita itu di dalam konteks ini ya, konteks sekolah, keluarga, pergaulan, bangsa dan negara, ya mungkin dalam skopus yang lebih besar. Tetapi skopus yang lebih kecil itu tadi, ya misalnya di rumah itu jangan kita tidak tahu menahu anak kita sudah pulang atau enggak gitu kan. Nanti ditanyanya lewat WA pula kan, udah pulang kona atau belum, padahal kan udah di kamar berapa jam yang lalu kan, kira-kira begitu ya. Garam dunia itu dia ada rasanya, ketika dia hadir dia memberi rasa terhadap sekelilingnya. Kemudian terang dunia itu tadi ya, fungsinya memberi cahaya ya. Contoh konkretnya itu tadi ya, ya di zaman pandemi ini ya perbanyaklah senyum gitu, karena senyum itu sangat membantu untuk membangun imun tubuh kita. Ya, bagian yang nomor 2, apa dampaknya jika kita setia menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia? Ya, udah jelas lah ya, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi acuannya, kita melakukan yang baik bukan karena orang lain itu berbuat baik kepada kita, ya, tetapi sudah satu hukum yang memang harus kita lakukan, melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, dan kita harus memang tunjukkan kepada orang lain bahwa kita memang berbeda dari misalnya yang bukan pengikut Kristus ya. Jadi di sana dampaknya. Jadi identitas kita sebagai itu tadi, sebagai pemberi rasa dan pemberi terang itu, pemberi cahaya adalah kepada orang lainnya, supaya apa? Supaya ya mereka melihat perbuatan baik kita itu. Jadi gitu, artinya perlu dilihat perbuatan baik yang kita lakukan itu. Jadi gak usah malu-malu ngasih sesuatu misalnya, kalau memang itu baik gitu ya, harus ditunjukkan. Jadi atar rupani konteks pemahaman di dalam hal memberi ya, di dalam hal memberi misalnya di dalam teks yang lain ada juga si Yesus mengatakan agar ketika di dalam hal memberi, ya dalam hal memberi misalnya ya, apa yang diberikan tangan kiri tidak diketahui oleh tangan kanan, katanya kan ada ungkapan begitu juga. Tetapi justru di dalam ayat ini Yesus ingin mengatakan supaya perbuatan-perbuatan baik itu ya dilihat oleh orang banyak. Tujuannya apa? Hanya untuk memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya Allah Bapa itu yang tentu saja memerintahkan Yesus di dalam jalan penderitaan itu tadi ya. Bagian yang ketiga, bagaimana kamu dapat berfungsi sebagai garam dan terang di dunia di dalam sekolah, keluarga, pergaulan bangsa dan negara. Ya, mulai dari konteks yang lebih kecil yang sampai kepada yang besar. Yaitu tadi, ya ke cita-citanya anak-anak lah kan. Ya ketika pun nanti dia jadi eporus, jadi pendeta, jadi menteri, ya tetap cahaya Injil Kristus itu senantiasa bercahaya di dalam
di dalam hidupnya. Jadi menjadi murid yang setia. Ima Josianau Kak Bet. Baik, Amang, kita masih ada studi kasus nih, Amang. Untuk kita bisa melewati satu bab ini, apakah kita lanjut ke studi kasus? Sekarang sudah jam 21.49. Masih kita lanjut, masih tahan? Sepertinya Kakak abang yang lain gimana? Kak Rina sepertinya sudah menunggu-nunggu telepon ini. Kakak abang yang lain gimana? Mau kita lanjut ke studi kasus atau sampai di halaman 37? Kayaknya studi kasus cuman ini doang sih Kak, cuman sedikit kayaknya. Mungkin kita kadang kita menyampaikan ke remaja kan mungkin kalau di sini aja kan kita mendengar aja bisa waktunya hanya 1 jam 2 jam, tapi kalau kita pas ke remajanya kan ada misalnya 7 atau 8 orang remaja yang harus kita tanya, jadi harus makan waktu yang banyak juga. Mungkin poin ini aja dulu kita sampaikan udah habis juga waktu 1 jam atau 2 jam gitu loh. Jadi mungkin studi kasus untuk berikutnya aja. Oke, baik Kak Chandra. Teman-teman yang lain gimana? Mau dong. Oke, Kak Melati. Ya. Gini, Amang. Yang saya lihat sih sepanjang masuk di PDR ini gitu ya. Jadi untuk sebagai garam dunia dan terang dunia itu untuk anak-anak harus menunjukkan sikap yang baik gitu ya. Tapi anak-anak remaja ini saya lihat justru malah mereka takut atau malu menunjukkan sikap baik itu. Kadang sebenarnya dia mau melakukan, tapi karena takut dibully, takut diejek sama teman-temannya, dia nggak kuat. Nah, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk melakukan itu dan mengikuti sesuatu yang dia tahu itu tidak baik, kurang baik gitu ya. Jadi ini perlu juga sih kita tekankan ke anak-anak remaja, mungkin tema untuk yang ini kita menekankan itu aja. Jadi dari hal-hal kecil aja dulu yang mereka biasa lakukan sehari-hari supaya mereka itu kuat dan percaya diri gitu, Amang. Karena mereka itu lebih takut ke bulian teman-temannya sih dan malu. Sebenarnya mereka tahu harus melakukan apa gitu. Jadi perlu juga bantuan PDR-nya untuk mengingatkan mereka supaya jangan takut dan harus percaya diri melakukan yang baik. Itu sih, Amang. Setuju Kak Melati. Mantap Bang Kak. Liber ada tambahan Bang Liber? Udah cukup Kak Bet. Ya, terima kasih. Udah semakin terang kan Nababan. Iya, ada Bang Liber? Bisa doa, Amang. Ada dari Abang? Udah cukup, Amang. Cukup. Makasih, Mang. Ya, sedikit merespon apa yang dikatakan Kak Melati ya. Jadi salah satu yang saya lakukan di dalam katekisasi ya. Jadi mereka harus misalnya menghadapi yang seperti yang dibilang Kak Melati tadi ya. Ya memang ada beberapa mereka di antara mereka antara takut dibully teman-temannya atau takut dikatakan kuper lah atau apalah gitu kan. Tapi yang sering saya lakukan apresiasi. Jadi mengapresiasi mereka supaya ketika saya mengapresiasi mereka itu menjadi motivasi kepada yang lain bahwa ya memang ya hidupnya berharga dulu gitu loh. Tapi salah satu tadi yang saya lakukan ya, tapi ini nggak usah dibocorkan kepada anak-anak kami para guru Malua ya. Sebenarnya sampai sekarang belum ada yang mereka menuntaskan pembacaan Alkitab secara keseluruhan. Tapi saya tadi mengatakan sudah ada 2 orang dari antara kalian yang sudah melaporkan pembacaan Alkitabnya sudah selesai.
Oh, yang lain langsung japri saya, Amang, saya masih di kitab ini, saya masih di kitab ini gitu. Artinya saya pikir melalui motivasi seperti itu, saya pikir dengan sedikit apresiasi yang begitu, ya meskipun masih di Perjanjian Baru, masih di surat-surat Paulus sih, ya saya pikir dia tergerak untuk memotivasi dirinya supaya berlomba, supaya kepada yang lebih baik tadi. Jadi apresiasi tentu saja sangat penting ya kita lakukan ketika kita belajar KTB di kelompok kita, ya mulutung pepel peloti kak melati, ya bisa kita apresiasi mereka ya nang lem di papel rupanya kan, kira-kira begitu ya kak ya. Lalu kak melati sesudah COVID makin halus suaranya ya. Bohong untuk kebaikan ya, Mang ya. Iya, iya. Artinya itu menjadi memotivasi diri yang lain. Ya, tadi ada beberapa orang yang langsung japri saya, Amang masih sanggup nggak saya bacanya ini? Soalnya beberapa bulan lagi saya belum selesai perjanjian lama katanya. Apa yang nggak sanggup? Amang bisa baca kok berapa kitab dalam satu hari. Kan tugasnya cuma hanya membaca, saya bilang begitu. Artinya beban tugas itu nggak begitu berat. Ya, jadi jangan seperti yang langsung, dia kan langsung mikirnya, aduh membaca Alkitab, beli Alkitab begitu tebalnya kan, dia udah pusing duluan. Tapi bagaimana kita memperingat itu bahwa tugas dia hanya membaca supaya dalam sejarah hidupnya ya dia sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi saya pikir saya bisa simpulkan dari tindakan itu apresiasi itu sangat penting bagi anak-anak remaja itu. Demikian imajora inarahaku. Mang, terima kasih ya, Mang. Oke, Kamel sudah terjawab ya, Kak? Iya, Kak. Oke, baik. Berarti untuk pertemuan hari ini kita sampai di halaman, belum sampai ke gali kasus demi kasus ya. Berarti kita masih di halaman 37. Kita akan tutup sermon kita untuk berikutnya, Kak Rina. Screen-nya bisa ditampilkan, Kak Rina? Sebentar, Kak. Oh ya, kan Bang Willy. Oh, Bang Willy, sorry Bang Willy. Iya, sebentar ya, Kak. Baik, Kakak Abang dan Amang, kita akan akhiri pertemuan di sermon pada malam hari ini. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia.